Polisi versus Laskar FPI, menembak atau ditembak. Ditulis oleh Panjatha di siwar.com. Kasus tewasnya 6 Laskar FPI kena tembak polisi beberapa waktu lalu memang tidak akan selesai begitu saja. Akan banyak pihak yang mencoba menggorengnya dengan maksud menyeret kepolisian sebagai pihak yang bersalah. Dari situ merembet ke pemerintah dan akhirnya Jokowi. Tetapi kasus ini sebenarnya tidak perlu berpanjang-panjang, terlebih jika Komnas HAM sudah merilis bahwa dalam kejadian itu, Laskar FPI memiliki senjata api dan bahkan menggunakannya dalam peristiwa tembak-menembak dengan polisi. Apalagi berdasarkan investigasi, Laskar diyakini sebagai terlebih dahulu melakukan serangan. Maka dari berbagai sudut pandang, FPI adalah pihak yang bersalah. Pertama, mereka memiliki senjata api secara ilegal. Ini saja sudah merupakan kesalahan besar. Dan kedua, mereka melakukan serangan terhadap aparat keamanan negara yang sedang melaksanakan tugasnya dengan senjata tersebut. Kalau polisi lengah pada saat itu dan menjadi korban, kesalahan kelompok ini tentu sudah tidak akan termaafkan lagi. Kita sebagai masyarakat awam berpikir sederhana saja. Untuk apa Laskar FPI yang adalah masyarakat sipil itu membawa-bawa senjata api? Bukankah di negeri ini hanya aparat pertahanan dan keamanan negara yang diperbolehkan menguasai senjata api? Itu pun harus memiliki izin resmi. Dan kalau ada warga sipil diperbolehkan memiliki senjata api, itu dengan izin dan persyaratan yang ketat. Ini kok anggota FPI memegang senjata api? Atau jangan-jangan karena disebut Laskar, mereka merasa diri sebagai aparat yang berhak menggunakan senjata api? Padahal bukankah Munarman sebagai Panglima Ormas yang kini dilarang untuk mengatakan bahwa anggotanya tidak pernah menggunakan senjata api apapun, hanya tangan kosong? Lain Munarman, lain pula Sobri Lubis, sang ketua umum yang kini kehilangan jabatannya setelah ormasnya dilarang pemerintah. Lubis ini suka menggunakan narasi perang, tetapi perang dengan siapa? Kita tidak paham. Indonesia aman dan damai, tapi kok kesannya hendak digiring menjadi ajang perang. Ketika terjadi aksi pembakaran poster Rizik Syihab di depan gedung DPR atau MPR atau DPD, Senin 28 Juli 2020, Sobri Lubis menganggap itu sebagai pernyataan perang terhadap kelompok mereka. Sementara pembakar poster, junjungan mereka yang ketika itu masih anteng-anteng saja di Arab Saudi, cuma terdiri dari segelintir orang. Apakah pernyataan perang itu ditunjukkan terhadap mereka? Sulit memahaminya. Namun yang jelas, pada saat itu Sobri Lubis langsung memaklumkan perang. Kita siap perang, perang dimulai, katanya. Kini jadi menarik untuk ditelusuri. Apakah peristiwa tembak-menembak pada 7 Januari 2020 dini hari di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 itu ada kaitannya dengan seruan perang beberapa bulan sebelumnya itu? Tentu hanya beliau dan kelompoknya yang tahu. Namun yang pasti berdasarkan temuan Komnas HAM yang diumumkan baru-baru ini adalah pihak FPI yang melakukan penyerangan terlebih dahulu. Pada waktu kejadian, polisi memang sedang mengawasi pergerakan Rizik Syihab yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kerumunan di masa pandemi. Yang bersangkutan sudah berkali-kali dipanggil untuk menyerahkan diri ke Polda, namun selalu mangkir dengan berbagai cara. Diperlukan seperti itu, pihak berwenang tentu saja dongkol dan merasa terhina. Masyarakat sendiri sudah mulai gregetan dan menuding kepolisian melempem alias tak bernyali. Maka tiada jalan lain selain menuntaskan tugas. Di samping itu, aparat tentu tidak ingin kecolongan lagi apabila misalnya Rizik berniat melarikan diri ke luar negeri. Maka ketika rombongan Rizik dipantau bergerak dari Megamendung, aparat kepolisian menguntitnya. Tapi pengawal Rizik berusaha menghalangi dengan cara membenturkan mobil mereka ke kendaraan polisi. Bahkan berdasarkan investigasi Komnas HAM dan sebelumnya kata pihak kepolisian, penumpang mobil FPI itu mulai menembakkan senjata api ke arah mobil polisi. Sampai di sini, keterangan versi polisi memiliki kesamaan dengan hasil investigasi Komnas HAM. Mobil berisi anggota FPI yang memulai provokasi dengan cara membenturkan mobil mereka ke mobil petugas dan kemudian melepaskan tembakan. Dengan demikian terkuak pula kebohongan yang terus-menerus dihamburkan oleh Munarman bahwa anggotanya tidak punya akses ke senjata api. Bersama pistol, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam berupa celurit, samurai dari anggota Laskar yang sudah dilumpuhkan itu.
Ketika Komnas HAM yang notabene lebih dipercaya simpatisan Rizik Syihab melaporkan hasil investigasinya, sebenarnya cerita sudah selesai. Pihak kepolisian tidak pada tempatnya dipersalahkan. Mereka itu hanya melakukan tugasnya untuk memantau pergerakan buronan. Ketika kendaraan mereka diserempet, pastilah bereaksi dan ingin memberi pelajaran terhadap penyerempet. Coba misalnya rombongan itu patuh pada hamba hukum itu dan bersedia digiring ke markas untuk menjelaskan segala sesuatunya. Tentu tidak akan ada tragedi semacam ini. Tetapi cerita menjadi lain karena rombongan malah sengaja menyerempet mobil polisi dan melepas tembakan. Tahu bahwa penyerempet memiliki senjata api dan sepertinya serius hendak membunuh lawan, maka sangat ditoleransi ketika petugas itu membalas melepaskan tembakan ke arah penyerang. Daripada mati konyol, lebih baik melumpuhkan si pengancam itu. Maka tindakan polisi sudah sangat tepat. Mereka ketika itu sedang bertugas untuk memantau pergerakan tersangka yang tidak mau memenuhi panggilan polisi. Ketika mereka diserang dengan cara menabrakkan mobil, polisi tentu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Bahkan siapapun dia, kalau mobilnya ditabrak apalagi dengan sengaja, sudah pasti akan marah dan ingin menuntut penyelesaian yang adil dan sepadan. Maka tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan di sini. Hasil investigasi sudah jelas tentang siapa yang memulai dan sekaligus bersalah. Hukum alami pun berlaku. Daripada terbunuh, lebih baik membunuh. Sebut utang RI tak aman. SBY takut dirinya disebut donatur FPI. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Seperti biasa, tak ada angin, tak ada hujan. Bapak mangkrak dan penghasil album Indonesia selalu nyinyir pemerintah. Saat semua negara mengalami pukulan akibat pandemi corona, yang dibutuhkan adalah stimulus untuk memacu roda ekonomi. Adanya beban utang baru untuk menggenjot infrastruktur dan proyek strategis di 2020 kemarin merupakan langkah yang tepat. Justru dengan menahan perputaran uang sama halnya akibat yang ditimbulkan dari lockdown, yakni macetnya ekonomi, Indonesia sudah berhasil membuktikan diri sebagai jawara dalam menumbuhkan ekonomi. Kenapa malah disuruh jalan di tempat oleh si BY? Bukannya dengan adanya proyek-proyek tersebut juga akan menyerap tenaga kerja lokal. Bayangkan berapa banyak buruh, kuli bangunan, ahli arsitek, dan perencanaan kota yang terlibat dalam proyek pembangunan. Perputaran uang akan tetap mengalir dari sektor ini, yang juga berimbas meningkatnya belanja kebutuhan pokok. Harusnya, SBY dalam menanggapi sesuatu melihat arah keseimbangan, bukan asumsi semata. Apakah kini ia merasa lebih hebat ketimbang Menkes Sri Mulyani? Tengoklah ke belakang, betapa banyak warisan mangkrak yang ia bebankan ke Jokowi, dari pembangkit listrik hingga Candi Hambalang. Sebelumnya seperti dilansir dari CNBC Indonesia.com, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti melonjaknya utang Republik Indonesia yang saat ini difokuskan untuk menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Tantangan utama yang bakal dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana fiskal dan APBN kita bisa dikelola dengan baik. Juga bagaimana utang Indonesia dapat dikontrol secara ketat dan serius, ujar SBY dalam akun media sosial Facebook resmi miliknya yang dikutip oleh CNBC Indonesia Jumat 8 Januari 2021. Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi, dan karenanya tidak aman. Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB Indonesia, tetapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN kita, membatasi ruang gerak ekonomi kita, kata SBY lanjutkan. Untuk diketahui, data Kementerian Keuangan mencatat pada APBN 2020, pembiayaan yang berasal dari utang baru yang mencapai 1.226,8 triliun rupiah. Utang tersebut naik lebih dari 3 kali lipat atau tumbuh 180,4% dari realisasi pembiayaan utang pada 2019. Utang tersebut naik lebih dari 3 kali lipat atau tumbuh 180,4% dari realisasi pembiayaan utang pada 2019 yang hanya mencapai 437,5 triliun rupiah. Penarikan utang baru itu juga jauh lebih besar dari target dalam APBN 2020 yang sebesar 351,9 triliun rupiah, namun masih dalam rentang yang diproyeksikan dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar 1.220,5 triliun rupiah.
Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang. Jadi jangan hanya berlindung pada persentase debt to GDP rasio yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang. Bukan di situ persoalannya, ujar SBY. Kalau tahu penerimaan negara jauh berkurang, karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas, ya kendalikan pembelanjaan negara. Pemerintah harus sangat disiplin dan harus berani menunda proyek dan pengadaan strategis yang masih bisa ditunda, tuturnya. SBY juga menyinggung perekonomian Indonesia pada 1960. Kala itu ekonomi Indonesia dinilai sebagai titik terendah karena pemerintah tidak pandai mengontrol pembelanjaan yang kelewat tinggi atau bisa diibaratkan besar pasak daripada tiang. Pemimpin dan pemerintahan yang bijaksana tentu tidak akan mewariskan masalah dan beban yang sangat berlebihan kepada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, ujarnya. SBY lupa, warisan utang Jokowi juga disertai pembangunan pesat yang mumpuni. Beda halnya dengan eranya, utang menumpuk, tapi proyek dan bangunan tak bisa difungsikan. Entah kenapa SBY tiba-tiba menyinggung utang Jokowi. Apa ada hubungannya dengan 59 rekening FPI yang disikat negara? Apa ucapnya termasuk gertak sambal oleh Mahfud MD dan PPATK? Tak mengungkap sumber aliran dana FPI, biarlah waktu yang berbicara. Yang pasti kita semua harus yakin penuh pada pemerintahan saat ini, saat nama Jokowi melambung di luar negeri dan dikagumi para pemimpin dunia, di negeri sendiri malah dicaci maki. Tak pernah sekalipun SBY menyanjung kinerja Jokowi yang jauh lebih baik ketimbang eranya. Tak pernah SBY memujinya yang mampu menekuk Freeport dan PT Vale, sekaligus membuat Uni Eropa meradang dengan larangan ekspor nikel. Yang ada, SBY selalu nyinyir dan nyinyir kalau melihat negara ini bertambah maju di tangan Jokowi. Atau jangan-jangan ia tak menginginkan negara ini tumbuh ke arah lebih baik. Kalau begitu, lebih baik Demokrat ikut dibubarkan saja bersama FPI ketimbang jadi benalu negara. Begitulah kura-kura.